Ke informasi lainnya pemirsa, ratusan orang tua murid memadati pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG tingkat sekolah menengah pertama di kota Depok, Jawa Barat. Nantinya ada 2.500 siswa yang akan ditampung dalam 33 sekolah swasta gratis ini. Pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG yang digelar di Balai Kota Depok, Jawa Barat Senin pagi dipadati ratusan orang tua murid. Orang tua murid yang mendaftarkan anaknya ke tingkat sekolah menengah pertama ini membawa sejumlah dokumen seperti fotokopi kartu keluarga berdomisili di Depok dan surat keterangan lulus sekolah dasar. Sejumlah orang tua murid mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini lantaran anaknya gagal mendaftar di SMP negeri dengan berbagai macam faktor. Pemerintah Kota Depok menyebut ada sebanyak 33 sekolah swasta telah melakukan penandatanganan MOU atau kesepakatan dalam program rintisan sekolah menengah pertama swasta gratis ini. Sebanyak 2.500 siswa yang bisa ditampung dari 33 sekolah swasta ini. Alhamdulillah ya kita bisa dibantu karena kemarin kita masuk ke SMP 15 nggak diterima karena dengar info dari warga ada swasta gratis. Saya coba-coba insya Allah kali rezeki anak saya. Kita nggak bisa menggratiskan sekolah swasta karena ada kebijakan-kebijakan sekolah swasta yang pembiayaannya memang tidak terjangkau dari sisi penganggaran atau alokasi anggaran yang kita miliki. Kita memiliki anggaran per siswa itu kurang lebih 250.000 per bulan, artinya 1 tahun untuk 3 juta rupiah per murid. Ini yang akan kita berikan kepada sekolah yang bersepakat tentang pembiayaan ini. Hingga Selasa siang, ada sebanyak 600 orang tua murid yang telah mendaftarkan anaknya. Sementara pendaftaran sendiri berlangsung mulai tanggal 1 hingga 5 Juli mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Diduga mengancam seorang gadis, 3 remaja bersajam di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diamankan aparat gabungan. Motif para pelaku karena disulut api cemburu. Seperti inilah video amatir memperlihatkan 3 remaja tak berkutik usai diamankan aparat gabungan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Turut disita senjata tajam ukuran besar dan kendaraan roda 2. Peristiwa terjadi saat petugas mendapat laporan dari warga ada seorang wanita yang dihadang dan diancam dengan celurit sekelompok pemuda. Ketika petugas tiba di lokasi, para remaja melarikan diri ke arah barat. Namun 3 pelaku berhasil diamankan ke Koramil setempat dengan barang bukti sajam dan motor. Diduga salah satu pelaku cemburu usai melihat kekasihnya dibonceng motor dengan pria lain sehingga meminta tolong temannya untuk penghadangan dan pengancaman. 0200 kita mendapatkan laporan dari salah satu warga, entah itu dari mana, seorang perempuan, informasinya itu dicegat, Pak. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu sejumlah pelaku yang berhasil kabur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, viral seorang pria oknum kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang juga warganya. Ini nggak kuurus kan? Seorang pria yang juga merupakan kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang merupakan warganya sendiri. Diketahui sang kades tak terima saat mengetahui keluarganya digosipkan oleh kedua korban. Sang kades juga mengancam tak mau lagi mengurusi kedua warganya tersebut terkait hal apapun yang berurusan dengan pihak desa. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah, bahkan salah satu korban giginya copot akibat terkena pukulan. Hingga kini kedua belah pihak belum mau berkomentar terkait kasus. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi pencurian 2 unit motor terekam CCTV di lingkungan Calincing Pasir Buah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Meski motor milik warga tersebut dalam kondisi terkunci cakram, namun para pelaku menggotongnya keluar.
Aksi dua pelaku saat mencuri motor milik warga di Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten terekam CCTV. Menggunakan topi dan penutup wajah, para pelaku beraksi menggotong 2 unit motor yang telah diincar. Meski dalam kondisi terkunci cakram, pelaku berhasil menggasak motor lalu melarikan diri. Indra, pemilik motor, mengaku baru mengetahui motornya raib saat dibangunkan sang anak. Diketahui kejadian berlangsung dini hari saat korban tengah tertidur lelap. Saya kaget, anak saya kaget, membangunkan saya dan memeriksa, ternyata kendaraannya 2 unit udah hilang. Setelah itu saya lapor Pak RT, terus langsung lapor ke Polsek. Hingga 2 orang sama yang mengangkat menggotongnya itu. Padahal sudah dikunci, Pak ya? Kunci setang, kunci cakram, kunci roda, makanya diangkat. Berbekal hasil rekaman, korban pun melaporkan kejadian ke pihak berwajib dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kepolisian Polres Cimahi membongkar praktik kanibal ratusan motor curian yang terjadi di Kampung Ciracas, Cipende, Kabupaten Bandung Barat. Dalam penggerbekan tersebut, polisi juga membongkar STNK dan BPKB yang diduga palsu. Aparat Polres Cimahi membongkar praktek kanibal ratusan motor curian di Kampung Ciharacas, Cipende, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari lokasi, polisi mendapati ratusan jenis spare part motor dan STNK serta BPKB palsu dan menangkap 2 pelaku yang menjadi otak praktek mempreteli ratusan motor curian. Kasus terbongkar setelah seorang pelaku ditangkap. Usai pengembangan, hasil motor curian dijual ke penadah lalu dipreteli dijual secara kiloan oleh pelaku yang beromset 200 hingga 500 ribu rupiah per hari. Kurang lebih ada ratusan motor yang sudah dikanibal. Yang mana mekanisme pengadibalannya adalah bila mana pelaku datang malam hari itu juga langsung dikanibal oleh tersangka C. Puluhan BPKB dan ada ratusan STNK yang saat ini masih kami dalami terkait dengan keasliannya. Polisi masih mengembangkan kasus terkait kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Sementara para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan gudang berikut toko ban di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran itu sempat membuat panik karyawan hingga berhamburan menyelamatkan diri. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi, membakar gudang sekaligus toko ban 2 sekawan di Jalan Raya Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para karyawan pun panik dan berusaha mengevakuasi sepeda motor untuk menghindari dampak kebakaran. Sementara kobaran api terus membesar setelah dinding lantai 3 roboh ke bangunan sebelahnya. Petugas mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran untuk melokalisir api. Kebakaran yang cukup hebat ini berdampak ke permukiman warga yang berada di belakang gudang. Sejumlah warga sempat mengungsi ke masjid khawatir api menjalar ke rumah mereka. Selain itu, warga mengaku sesak nafas lantaran tebalnya asap. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Petugas kepolisian memintai keterangan sejumlah saksi dan pemilik gudang. Kasus kebakaran tersebut kini ditangani petugas Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.